Oke, kembali lagi di channel Asperger 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu kru terbaru topi jerami, yaitu Jinbe. Jinbe adalah kru topi jerami yang memiliki gap paling panjang dari mulai perekrutan hingga resmi menjadi anggota. Butuh setidaknya 5 tahun atau 214 chapter. Jinbe adalah salah seorang merman spesies Hyopaus, mantan Shichibukai dan mantan kapten kedua kelompok bajak laut Matahari setelah Fisher Tiger. Jinbe pertama kali diperkenalkan saat Arc Impel Down. Jinbe dipenjara di Impel Down karena menolak membantu angkatan laut berperang melawan bajak laut Shirohige. Kemudian ditahan di dalam sel yang sama dengan Ace di level 6. Di dalam sel mereka saling berbagi cerita dan Ace lalu membicarakan tentang adiknya Luffy, yang berkemungkinan besar menyusup ke Impel Down untuk membebaskannya. Saat Luffy bersama Ivankov dan Inazuma tiba di level 6, Jinbe segera mengenali dari topi jerami miliknya. Saat Crocodile menawarkan bantuan untuk mengeluarkan mereka, Jinbe ikut memohon untuk dibebaskan karena ingin ikut menyelamatkan Ace. Jinbe terkesan dengan keberanian Luffy menerobos ke Impel Down dan ikut membantunya melarikan diri. Meski awalnya ia ikut membantu karena ingin menolong menyelamatkan Ace, namun kemudian Jinbe tumbuh menyukai dan menghormati Luffy saat melihat kapasitasnya. Ia menyatakan bahwa ia akan dengan senang hati menyerahkan nyawanya untuk melindungi Luffy. Jinbe rekan yang paling depan membantu Luffy saat perang di Marineford. Bahkan Jinbe menjadikan tubuhnya sebagai tameng dari serangan Akainu untuk menyelamatkan Luffy yang tak sadarkan diri karena melihat Ace terbunuh. Jinbe dan Luffy diselamatkan oleh Law. Kemudian mereka dibawa ke Pulau Amazon Lily, tempat kekuasaan buah Hancock. 2 minggu setelah perang, Luffy terbangun dan mengamuk di Pulau Amazon Lily. Law memberitahu Jinbe bahwa luka Luffy akan terbuka jika terus dibiarkan. Jinbe sangat berperan memulihkan kondisi mental Luffy yang terpuruk setelah kematian saudaranya. Setelah time skip, Luffy kembali bertemu Jinbe di Pulau Manusia Ikan. Jinbe mengungkapkan penyesalannya karena secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas perbuatan Arlong yang menyebabkan Nami harus hidup menderita. Setelah dimaafkan Nami, ia bersama kru topi jerami bertempur bersama-sama melawan Cody dan krunya yang ingin merebut kerajaan Ryugu. Momen yang sangat berkesan pada arc ini saat Jinbe mentransfusikan darah kepada Luffy. Ini adalah sebuah pertanda mulai membaiknya hubungan manusia dan manusia ikan. Luffy meminta Jinbe untuk bergabung menjadi krunya, namun ia menolak karena masih terikat janji. Meski begitu, ia mengatakan akan dengan senang hati bergabung dengannya setelah urusannya selesai. Setelah beberapa ratus chapter, kita tahu bahwa urusan yang akan diselesaikan Jinbe ialah masih bergabungnya bajak laut Matahari dalam naungan Yonkou Big Mom. Jinbe mengutarakan keinginannya keluar dari bajak laut Big Mom dan bergabung dengan Luffy. Lalu kemudian Jinbe mengembalikan cawan sake sebagai tanda keluarnya dari bajak laut Big Mom. Big Mom tidak serta-merta menerima keputusan Jinbe. Lalu Big Mom mengintimidasi dengan jurus soul fokusnya. Namun sayangnya itu tidak mempan kepada Jinbe. Karena seorang kru raja bajak laut di masa depan tidak akan takut kepada kaisar lautan. Jinbe meminta izin kepada Luffy untuk membantu Tausan Sunny keluar dari Totland dengan cara menghentikan serangan dari belakang kapal. Ia berjanji akan kembali hidup-hidup. Luffy mengatakan bahwa dialah kaptennya sekarang. Dia akan menunggu Jinbe di Wano. Jinbe memenuhi janjinya. Ia muncul dengan memperkenalkan diri sebagai salah satu kru bajak laut topi jerami dengan job pengemudi kapal.